untuk menguasai semuanya. Nah, ini ada di sekeliling, kalau ini digambarkan Pak Jokowi, ada di sekeliling Pak Jokowi. Di sini adalah sebuah tempat sidang. Jadi, menurut gambar ini, Pak Jokowi itu masuk ke pengadilan. Pak Jokowi, dia untuk ijazah palsu, semuanya sudah diberikan kepada Pak Listio Sigit untuk kemudian menanganinya dengan pesan khusus, jangan permalukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kebetulan saya baru saja membuat semacam klarifikasi ya, jawaban menggunakan hak jawab saya. Ini rupanya sebentar, saya lagi live ya, sebentar ya. Nah, jadi menggunakan hak jawab saya untuk mengklarifikasi hal-hal yang pernah disampaikan oleh Udin ya, seorang pengacara yang banyak ngomong tentang saya ya, tetapi saya katakan bahwa saya tidak ada konflik dengannya. Kenapa? Karena kalau konflik itu dua pihak, saya merasa bahwa saya tidak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya dia punya masalah dengan saya, ya bukan urusan saya ya kan. Bukan urusan saya ya. Itu yang ingin saya katakan. Karena konsentrasi saya adalah bagaimana membela Roy Suryo. Nah, setelah itu makan, ketemu, ini penasihat spiritual XX ya, penasihat spiritual Pak Jokowi, Eko Galgendo. Selamat siang, selamat sore bro. Selamat sore bro. Oke, kita santai. Bahkan saya tadi sempat tidur sebentar karena ngantuk gitu ya. Dan saya ingin menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Yang paling ingin saya tanyakan adalah, pertama sehat dulu bro ya. Selalu sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah ini, kasus kita sudah tahu bahwa sudah dilimpahkan ke pengadilan, kemudian Dr. Tifa menarik pra-peradilan dan sehingga masuk tuntutan dakwaan ya, pembacaan dakwaan Kamis yang lalu, dan Kamis nanti akan ada yang namanya pembacaan nota perlawanan atau orang mengenalnya sebagai eksepsi. Sementara Roy Suryo masih berkutat dengan pra-peradilan. Jadi ada pra-peradilan yang kedua. Kalau kemarin mempermasalahkan masalah penahanan, penangkapan dan sebelumnya penggeledahan, maka pra-peradilan kedua ini mempertanyakan penetapan tersangka yang menggunakan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Dalam hal ini pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, melihat perkembangan kasus ijazah palsu Jokowi ini, apa komentar Pak Eko? Terserah mau melihatnya dari sudut mana, terutama tentu dari sudut Pak Jokowi yang ya ini sudah sidang. Sebagian orang menginginkannya, walaupun barangkali ada yang mengatakan ya tidak seharusnya ini disidangkan. Silakan. terima kasih Mas Prof. Jadi kalau sudut pandangnya dari masyarakat secara umum, maka masyarakat secara umum ini akan melihat itu sebagai suatu panggung. Ada yang mengatakan itu sebagai panggung sandiwara,
Tetapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa ini serius. Sebagai suatu panggung sandiwara, bahwa apa yang nanti kemudian ada pada sidang tersebut, itu seperti artis-artis maupun aktor-aktor yang kemudian masyarakat melihat itu sebagai suatu tontonan. Kecil sekali yang mereka melihat itu sebagai tuntunan. Tetapi pastinya berbeda mereka yang mengatakan ini adalah panggung yang serius. Panggung yang serius akan mengatakan bahwa ini ada permasalahan mati hidup, perjuangan untuk sebuah eksistensi, perjuangan untuk kemudian masyarakat akan dapat mengenal siapa yang kemudian hebat, siapa yang kuat, siapa yang kemudian lemah, dan siapa yang sebenarnya sedang beradu di dalam panggung masalah ijazah palsu tersebut. Tetapi bagaimana kalau kita membacanya dari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto. Ada bahasa bumi tentang kepemimpinan. Lahana tuma mihara hanatana, janatara hanataratu taka lahana tata. Jika engkau menjadi seorang pemimpin, maka jadilah seorang bapak yang bijak, memahami segala sesuatunya dari suatu sudut pandang ketuaan. Sebagai orang tua harus kemudian memahami segala sesuatunya dengan lebih luas lagi. Jadi sekarang ini banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sekarang ini terjadi, dari kasus MBG, kemudian ijazah palsu, koperasi merah putih, ekonomi yang kemudian semakin memburuk di mata masyarakat kecil, pendapatan-pendapatan yang sangat kemudian rendah. Maka ini yang semestinya menjadi suatu acuan prioritas daripada pemimpin negara. Tetapi mulai dengan cara yang bijak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kemudian menurut pemikiran sebagai kepala negara itu dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Oke. Ya, tapi begini, mungkin orang ingin menanya hal yang konkret ya. Berdasarkan pengalaman Pak Eko, sebenarnya karakter Pak Jokowi itu seperti apa sih? Karena ini kan menyangkut, kita tidak tahu. Gini, sebenarnya kan orang bertanya, ini kan kasus mudah saja sesungguhnya. Kalau memang ada ijazahnya, ya tunjukkan saja, tidak perlu berlarut-larut sampai bawa ke pengadilan. Kemudian sampai ada yang kemudian dijadikan terdakwa, sudah 1 tahun lebih kasus ini ya, seolah-olah kita tidak kerjaan lain kecuali membahas masalah ini. Nah, apa sih sebenarnya yang diinginkan atau karakter Pak Jokowi yang Pak Eko kenal begitu? Silakan. Sebelum kita bicara tentang karakter beliau, maka pada tahun 2016 kita mendapatkan kiriman ataupun kepercayaan untuk diberi suatu lukisan. Lukisan ini dibuat tahun 2016 oleh sahabat kita. Dia seorang pemain drama, bukan seorang pelukis, tapi dia pengen melukis. Dan lukisannya seperti ini.
Jadi gambaran di sini itu adalah mirip Pak Jokowi, tetapi dia disimbolkan sebagai Petro, mohon maaf, dia bibirnya merah, tetapi tidak bertaring, dengan segala atribut mirip Petro. Nah, di sampingnya itu seperti gambar perempuan begitu, ada taringnya, dan dia juga seperti bermahkota. Pak Jokowi itu juga kemudian ada mahkotanya. Bibirnya merah yang disimbolkan perempuan tersebut, dan juga mukanya itu ada semburat-semburat warna merah seperti itu. Nah, di sekeliling gambar Petro tersebut ada wajah seperti buto gitu. Buto itu kalau dalam dunia pewayangan itu ya seperti orang yang kemudian berperilaku yang tidak baik. Maka hampir semuanya merah, kiri kanannya itu, dan bertaring panjang semua. Nah, taring ini sebenarnya menunjukkan suatu keangkaramurkaan, suatu keinginan yang tidak ada batasnya, suatu keinginan untuk menang sendiri, suatu keinginan untuk menguasai semuanya. Nah, ini ada di sekeliling, kalau ini digambarkan Pak Jokowi, ada di sekeliling Pak Jokowi gitu. Nah, apa yang ada di sekeliling ini akhirnya menjadikan suatu peristiwa seperti yang kemudian digambarkan atau dilukiskan. Di sini adalah sebuah tempat sidang. Jadi menurut gambar ini Pak Jokowi itu masuk ke pengadilan, di mana hakimnya adalah Semar. Didampingi kiri kanannya kalau tidak salah ini Bagong dan Gareng. Semar sebenarnya adalah simbol daripada masyarakat. Dan kita tahu dengan berbagai kasus yang ada, bukan masalah ijazah palsu saja, sebenarnya Pak Jokowi sudah mulai kemudian menghadapi yang namanya pengadilan daripada masyarakat. Tetapi apakah nanti Pak Jokowi akan menghadapi pengadilan yang sebenarnya? Maka pasti kita lihat nanti berkembangnya masalah ijazah yang terus sekarang ini berkembang. Tetapi sekali lagi, hakim adalah wakil daripada rakyat, maka beliau mesti menyuarakan yang menjadi suara rakyat. Nah, tadi Mas Prof menyinggung bahwa karakter seorang pemimpin ketika dia tidak tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara, maka sangat mudah dipengaruhi oleh kiri kanannya. Kiri kanan sangat mempengaruhi di dalam kebijakan, di dalam strategi, di dalam berbagai nilai, bahkan kemudian sikap dan karakternya. Siapa yang nanti akan menanggung di kemudian hari? Yang akan menanggung adalah pemimpin atau presiden itu sendiri. Jadi seperti gambar yang akhirnya diadili, bukan kemudian kiri kanannya presiden atau kiri kanan raja, yang akan diadili oleh masyarakat, yang disimbolkan sebagai hakim di sini adalah Semar, maka beliau akan kemudian menghadapi permasalahan hukum tersebut. Begitu, Mas. Oke, jadi sobat sekalian, kalau Pak Eko menggunakan bahasa-bahasa simbolik, wajar mereka, karena
Pak Eko ini adalah penasihat spiritual Pak Jokowi mantan ya. Tetapi memang sekarang haluan sudah berubah, tapi tidak berubah kemana-mana sesungguhnya. Tapi masih mengamati. Tapi kalau berdasarkan pandangan ya Pak Eko ya, kemana arah dari kasus ini ya, walaupun saya orang hukum dan saya lawyernya Mas Roy ya, tetapi tentu saya ingin melihat bagaimana Pak Eko melihat ini dari arah apapun, mau arah spiritual, pengamatan orang awam dan lain sebagainya, biar saya menyimak dengan baik begitu. Silakan. Kita pastinya bersama-sama memantau apa yang sekarang ini terjadi, khususnya setelah kasus ini berkembang sedemikian rupa. Mulai kita awali sebenarnya mencoba untuk membaca apa yang sedang dipikirkan Kapolri Jenderal Listio Sigit terhadap perkembangan kasus yang sekarang ini ada. Tetapi kita akan memakai yang namanya telik sandi spiritual. Telik sandi adalah intelijen spiritual. Kita memakai bahasa bumi aja, apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Kapolri untuk kemudian dalam tanda kutip mengamankan Pak Jokowi. Tetapi tadi telik sandi ini bisa juga benar, bisa juga kurang benar. Bahasa buminya begini, Jamara hanatara tuma mitara hanatara, jama karanatu taka rahana janatatu. Listio Sigit pusing. Mengapa dia pusing? Karena dia mesti kemudian melayani dan kemudian membalas budi apa yang sudah diberikan Pak Jokowi terhadap dirinya. Tetapi dia juga tahu perkembangan kebijakan yang kemudian sekarang ini ada, baik khususnya Presiden Pak Prabowo dan keinginan kiri kanan Pak Prabowo. Pak Prabowo dalam hal ini dia pengen sebijak-bijaknya, tetapi berbeda dengan kiri kanan Pak Prabowo, di mana kiri kanan Pak Prabowo pada umumnya ingin memakai permasalahan ijazah palsu ini untuk bisa kemudian mempermalukan Pak Jokowi. Ini dari konteks Pak Prabowo, Pak Listio Sigit maupun kiri kanan. Sekarang apa yang kemudian dapat kita amati dalam intelijen spiritual ini tentang Pak Jokowi sendiri. Apa yang dipikirkan? Jamara hanatara tuma kirana lahanatara. Jamalah hanatatu takara hanata Jokowi ijazah palsu. Pak Jokowi dia untuk ijazah palsu semuanya sudah diberikan kepada Pak Listio Sigit untuk kemudian menanganinya dengan pesan khusus, jangan permalukan saya. Dan dia juga yakin Listio Sigit bisa melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Jimara hanatara tumma mihatara lana hanatara janataratu. Apa yang dipikirkan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS, Tifa, Refli Harun, terus kemudian AK. Untuk Dr. Tifa sebenarnya Pak Jokowi ngelenggono. Ngelenggono itu artinya ya tidak begitu bermasalah lah gitu. Artinya dalam perkembangannya dia bisa memahami
Dokter Tifa ini dengan kacamata ikhlas. Bagaimana dengan Refli Harun pandangannya? Pak Jokowi melihat Refli ini sebenarnya sebagai seorang yang punya potensi, punya kemampuan, dan loyal. Dan dia tahu loyalnya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Maka untuk Pak Refli ini, Pak Jokowi juga ngelenggono. Nah, bagaimana dengan Roy Suryo? Untuk Mas Roy ini, Pak Jokowi berpikirnya bahwa Roy ini ya kebangetan gitu. Walaupun sebenarnya Pak Jokowi ini juga merasa pernah dibantu sama Pak Roy itu dalam masalah mobil SMK dulu. Di mana dia juga merasa tadi karena pernah dibantu sebenarnya ada suatu proses yang panjang. Tetapi sekali lagi, bagaimana dengan kiri kanan Pak Jokowi? Kan itu. Karena akan sangat mempengaruhi. Jadi karena kiri kanannya itu mendorong Pak Jokowi sampai kemudian dia masuk terlalu dalam di dalam permasalahan ini. Artinya adalah perkembangan permasalahan yang sekarang ini terjadi sebenarnya sudah di luar kontrol. Sudah di luar kontrol sehingga untuk mengembalikan lagi masalah yang sekarang ini terjadi sudah sangat sulit. Jadi ini yang kemudian membedakan antara pribadi Pak Jokowi secara pribadi, pandangan-pandangan dia terhadap mereka yang kritis terhadap ijazah ini itu berbeda sebenarnya dengan apa yang menjadi pandangan dari kiri kanannya yang banyak buto-buto tadi, Prof. Sehingga tadi siapapun seorang pemimpin sewaktu dia pada suatu lingkungan dan partner ataupun teman yang kemudian tidak baik, ya tanpa sadar dia mengarah ke sana gitu. Silakan, Prof. Oke, tadi ada menyebut nama yang lain ya, tapi nggak usah dibahas, nggak apa-apa ya, karena Pak Eko tadi lupa kan, ada 4 nama yang tadi disebutkan, Dr. Tifa, kemudian Mas Roy, saya, dan satunya lagi. Saya tidak tahu apakah mau dibahas apa enggak, karena ini nanti sensitif kepada saya, karena saya katakan kan saya tidak berkonflik. Tapi kalau Pak Eko mau membahasnya, ya saya kira nggak usah lah ya. Karena nanti dipikirnya kita ingin mempermasalahkan lagi. Jadi sobat daerah sekalian, kalau soal nama ini lebih baik lihat klarifikasi saya di Madilog sebentar lagi konon katanya. Ya sekitar jam 16 begitu ya. Nah, ngelenggono tadi ya. Waduh, saya jadi ngelenggono. Kalau ke Dokter Tifa nggak ada masalah, ngelenggono. Ke RH ya harusnya RH ditarik dari itu kan, karena RH kan cuma bertindak sebagai lawyer, bukan pihak yang berperkara kan. Akan itu saya mau menarik diri dulu. Roy Suryo yang kelihatannya ada hard feeling ya, kan bahasa bekennya tuh ada Pak Jokowi ada hard feeling. Memang begitu kira-kira dari pandangan spiritual Pak Eko. Jadi tadi bahwa apapun Mas Roy ini kan pernah membantu Pak Jokowi waktu dulu awal ya mau jadi gubernur kalau nggak salah, sama Pak Rudi membawa mobil SMK itu sampai ke Jakarta. Dan mungkin Pak Roy pun juga merasa bahwa sebenarnya dia pernah membantu Pak Jokowi. Tetapi sewaktu ada suatu permasalahan sampai kemudian Candi Borobudur tersebut, mungkin di situ Pak Roy juga merasa kemudian dikecewakan kan gitu. Sehingga mungkin pengennya Pak Jokowi juga campur tangan masalah tersebut. Nah, sampai kemudian masalah berkembang seperti sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi tumpang tindih permasalahan yang sekarang ini
terjadi. Tumpang tindih permasalahan dengan berbagai permasalahan yang berkembang, itu kan akan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Terutama nanti dampaknya pasti masalah perekonomian, kepercayaan investasi juga kemudian rendah. Sehingga sekarang ini dari sudut hukum sepertinya orang sudah semakin tidak percaya apakah kemudian hukum ini benar-benar tegak di Indonesia. Apalagi sudah banyak contoh-contoh permasalahan yang lainnya. Gitu. Nah, ini sekali lagi bahwa yang kemudian harusnya merasa punya keberanian untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Presiden sendiri. Nah, apakah kemudian Presiden memiliki suatu kemampuan yang bijak, bahkan keberanian untuk berpikir, bertindak, mengambil bahkan suatu keputusan-keputusan yang kadang tidak menyenangkan sebagian orang. Itu yang kemudian menjadi suatu permasalahan bagi Presiden kita sekarang ini. Jama rahanatara, tama rahanatara, tuka miha rahanataru. Jana kata rahanatara, miha rahanatara. Bahwa kalau kita mencermati yang sekarang ini terjadi, khususnya masalah ijazah, maka di situ sebenarnya peran kiri kanan ini masih mendominasi sangat besar. Tetapi apakah sewaktu kiri kanan ini kita sebut adalah, mohon maaf, para pengacara, apakah kita bisa mengetuk hatinya para pengacara ini, yang pastinya karena dasar landasan hukum berpikirnya adalah selalu hukum mesti ditegakkan seadil-adilnya. Apakah kemudian mungkin bahwa kita memberikan suatu pemahaman ada sesuatu hal yang kadang tidak bisa diselesaikan oleh semata-mata hukum yang kemudian sudah menjadi peraturan yang kita sepakati bersama-sama, yaitu apa? Kebijakan. Nah, ini menjadi suatu tanda tanya. Sekali lagi yang bisa melakukan adalah Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kalau misal, Prof, ya, kemudian penyelesaian permasalahan masalah ijazah palsu, walaupun tidak mungkin, kita kemarin sudah mengulirkan yang islah, tetapi kalau ada kebijakan Presiden pasti kemudian berbeda lagi. Lah apa kira-kira nanti fungsinya? Apa nanti dampaknya sewaktu ada permasalahan yang kemudian sudah berkembang sedemikian luas sekarang ini, bahkan sudah sampai ada yang mengatakan masalah harga diri, masalah kewibawaan kehormatan, ya kan? Itu kemudian Presiden bisa menyelesaikan konflik ini dengan kebijakan beliau. Yang terjadi adalah banyak nanti kasus atau permasalahan itu akan dapat diselesaikan dengan kebijakan, dengan kebesaran hati, dengan jiwa yang besar. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini, tantangan bagi seorang presiden yang kemudian berani menaruhkan suatu jabatan bahkan kepercayaan masyarakat sehingga dia membuat sejarah kebijakannya dalam situasi
situasi yang sebenarnya terhimpit. Maju kena, mundur kena. Ini kan kondisinya Presiden Prabowo itu dalam masalah ijazah palsu ini maju kena, mundur kena. Di antara dua situasi yang sebenarnya sangat sulit begitu. Nah, inilah butuh yang namanya keistimewaan. Dan keistimewaan seorang pemimpin akan muncul pada saat-saat yang kemudian terhimpit dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, Prof. Waduh, ini bahasanya filosofis terus. Oke, sekarang ini bagian terakhir ya. Saya ingin bicara Pak Eko, bicara tentang skenario ya. Skenario ke depan. Baiknya diapakan kasus ini? Satu, baiknya apa yang harus dilakukan oleh Jokowi? Baiknya apa yang harus dilakukan oleh Roy Suryo? Baiknya apa yang harus dilakukan oleh Dr. Tifa? Dan terakhir, baiknya apa yang harus dilakukan oleh Prabowo Subianto? Silakan. Ini pertanyaan terakhir, Pak Eko. Satu-satu diuraikan. Oke, silakan. Apa yang kemudian baiknya yang mesti harus dilakukan oleh Profesor Refli Harun dulu? Jamara hanatara tuma mihatara sanara hatatu. Tetaplah berperilaku bijak, mengedepankan kepentingan sewaktu engkau memilih hukum tata negara sebagai suatu pondasi daripada keilmuanmu. Maka teruslah berkacamata bahwa tata negara adalah suatu hal yang menjadi suatu pondasi cara berpikir dan kerangka daripada nilai kesejarahan, nilai hadirnya dirimu di dalam permasalahan tata negara Republik ini. Kedua, untuk Dr. Tifa, jamara hanatara tuka mihatara janara hanatau tara hanatara timala hanatu. Terus beranilah menunjukkan bahwa dirimu adalah Sri Kandi intelektual. Sri Kandi yang kemudian berani di depan untuk memikul suatu beban, tantangan, dan tanggung jawab. Tetapi terus kemudian ikhlas terhadap apapun yang kemudian terjadi. Karena keikhlasan adalah kekuatan. Keikhlasan adalah sumber daripada keberanian. Keikhlasan bukan suatu kekalahan ketika orang lain mengatakan bahwa engkau kalah secara materi dan duniawi. Kekalahan materi dan duniawi akan menjadikan engkau memiliki suatu kekuatan yang kemudian lebih besar dan kuat lagi. Karena apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, masyarakat, orang akan melihat dan nanti akan banyak yang kemudian peduli. Untuk Mas Roy Suryo, jimatara lahanatara tumamitara hanatara janara hanatara tukamihataratu. Kita hanya bisa kemudian mengetuk hati Mas Roy bahwa apa yang kemudian kita perjuangkan ini, apa yang kemudian sudah kita lakukan, apa yang sudah Mas Roy buktikan, apa yang sudah Mas Roy perjuangkan demi kebenaran yang Mas Roy lakukan. Jimatara lah hanatara, tuma mitara hanatara. Hanya sampean yang kemudian tahu, atau hanya Anda yang tahu bahwa sebenarnya kebenaran itu sampai kemudian seberapa jauh, seberapa tinggi, dan seberapa luas. Jimatara hanatara tuma mitara
rahanatara tuka tukalu. Kebijakan tentang kepemimpinan, kebijakan tentang suatu ketokohan adalah berpijak pada kepentingan yang kita paham, yaitu kepentingan yang lebih luhur dan lebih besar dan berbudi. Untuk Pak Jokowi, jimatara lahanatara tuma rahanatara, jana rahanatara tu tima lahanatara, juma rahanatara. Pak Jokowi, Anda adalah orang yang kemudian paham, Anda adalah orang yang kemudian mengerti dan kemudian tahu semestinya apa yang kemudian bisa menunjukkan suatu kebijakan dari seorang mantan presiden, kebijakan dari seorang yang anaknya, putranya sekarang masih menjadi wakil presiden. Tunjukkan kebijakan itu, tunjukkan nilai itu, bahwa segala sesuatu bisa diputuskan dengan kebijakan asal kita teguh dan kemudian yakin bahwa kebijakan adalah suatu nilai kebesaran dan keagungan. Untuk Pak Prabowo, jamarahanatara tuma mitarahanataru tuma mihatara lahana janatara jamarahanataru takarahanatara. Seorang presiden mestinya memberikan mata teduh dan rengkuannya kepada yang sekarang ini ada, termasuk berbagai permasalahan yang kemudian berkembang. Cobalah mengetuk dari hati ke hati, cobalah kemudian bertanya dari hati ke hati dengan Pak Jokowi maupun dengan yang lainnya. Semoga apa yang kemudian ada yang berkembang majalah ijazah palsu bagi seorang pemimpin negara, bagi seorang pemimpin bangsa, di tengah kondisi ini adalah waktunya untuk bisa meredam dan mempersatukan semua kekuatan bangsa dengan memberikan kesadaran dan pemahaman bahwa ada kepentingan bangsa dan negara yang harus kita ikat bersama, yang harus kita sepakati bersama, yang harus kita dahulukan bersama-sama. Lahana tumatira lahana tara janatara, dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kepemimpinan yang bijak dan penuh dengan kebijakan serta kesadaran untuk membangun dan terus kemudian mempersatukan semua potensi-potensi anak bangsa adalah kepemimpinan yang ditunggu oleh rakyat dan negeri yang kita cintai bersama-sama ini. Amin. Amin. Ya, sobat era sekalian, penuh dengan bahasa filsafat tidak bisa teknis ya, tetapi itulah ex spiritual penasihat spiritual Pak Jokowi, Eko Galgendo. Mudah-mudahan pembicaraan ini memberikan insight bagi kita, dan ini pertemuan yang tidak direncanakan ya. Jadi saya berkunjung ke Madilog sekali lagi untuk meminta hak jawab saya atas hal-hal yang menurut saya substantif. Kalau hal-hal yang tidak substantif biasanya saya tidak layani, tapi karena ini hal yang substantif, saya minta hak jawab, dan kemudian silakan sobat era sekalian nanti menyimak Madilog kalau videonya sudah ditayangkan, karena tidak live, ada delay sedikit, tetapi mudah-mudahan tidak ada edit yang mayor gitu ya, edit-edit yang kecil-kecil saja. Begitu sobat era sekalian ya. Terima kasih Pak Eko atas insight-nya, atas bahasa buminya. Itu spontan sobat era sekalian ya, bukan sesuatu yang dipikirkan sebelumnya, tetapi makna spiritualnya hanya Pak Eko yang tahu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, paling tidak untuk memperkaya diri kita, bahwa banyak sekali pendekatan yang bisa dilakukan terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear